Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya serta kasih sayang-Nya. Di Ramadan yang kelima ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya dan Allah terus tuntun kita menuju jalan keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berbicara tentang waktu, Allah itu saking sayangnya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan waktu terbaik di setiap etape kehidupan yang kita jalani. Allah berikan waktu-waktu terbaik dalam satu hari. Allah berikan jam terbaik, yaitu sepertiga malam untuk kita melaksanakan Qiyamul Lail. Dalam satu pekan, Allah berikan satu hari terbaik, yaitu hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dan dalam satu bulan, Allah berikan tanggal terbaik, yaitu tanggal 13, 14, dan tanggal 15. Atau yang sering kita sebut dengan Ayyamul Bid. Dan dalam satu tahun, Allah berikan satu bulan terbaik, yaitu bulan suci Ramadan. Maka ketika sudah masuk kita ke dalam bulan suci Ramadan, maka yang tiga tadi tidak berlaku secara umum. Kenapa? Karena setiap menit, setiap detik, dan setiap jamnya di bulan suci Ramadan adalah hari-hari yang istimewa. Maka tidak lagi berbicara tentang sepertiga malam, tidak berbicara tentang hari Jumat, tidak berbicara tentang Ayyamul Bid, tapi setiap saat, setiap waktu yang ada di bulan suci Ramadan adalah waktu istimewa dan waktu yang spesial Allah berikan kepada kita. Maka pertanyaannya, beruntung atau tidak orang yang disampaikan pada bulan suci Ramadan? Beruntung, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Maka pertanyaannya, mengapa kita masih disampaikan pada bulan Ramadan? Mohon maaf, saudara kita, kerabat kita, yang mungkin Allah tidak sampaikan pada bulan suci Ramadan tahun ini, bisa jadi bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Sedangkan kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dua alasannya. Bisa jadi, satu, amal kita belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau dosa-dosa kita masih banyak sehingga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan Allah bisa hapus dosa-dosa kita sehingga kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita sudah mendapatkan itu semua? Atau jangan-jangan kita hanya senang saja bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi kita lalai dengan amalan-amalan yang dihadirkan pada bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berbicara tentang keistimewaan bulan suci Ramadan, jelas bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'at Ramadan, futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar wa sulsilatus syayatin." Apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan setan dibelenggu. Maknanya apa?
Allah sedang menyiapkan pahala bagi hamba-hambanya yang benar-benar melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Maka jika kita urutkan secara sederhana apa saja keistimewaan pada bulan Ramadan, maka ini dapat kita lihat dari 5 huruf yang merangkai kata Ramadan. Yang mana Ramadan terdiri dari huruf yang pertama Ra, huruf kedua Mim, huruf ketiga Dad, huruf keempat Alif, dan huruf kelima adalah Nun. Apa di antaranya? Ra yang bisa kita maknai dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan di hari-hari selain bulan Ramadan. Salat wajib yang Allah berikan di luar bulan Ramadan satu pahala, maka di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan ibadah sholat wajib yang kita lakukan pada hari biasa. Bahkan baca Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan, jika di luar Ramadan Allah berikan pahala satu huruf, satu kebaikan, maka di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan hingga ratusan kebaikan. Kemudian huruf yang kedua, yaitu Mim, maghfirah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan berpotensi menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min janbi." Allah ampuni dosa-dosa kita. Salat malam kita, qiyamul lail kita berpotensi menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mendirikan salat karena iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunkan dosa-dosanya terdahulu. Bahkan di bulan suci Ramadan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, dan barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga adalah huruf Dad, yang bisa kita artikan dengan domanah, yang artinya jaminan. Allah berikan jaminan kepada orang yang sampai pada bulan Ramadan, kemudian dia melakukan ibadah puasa, yaitu jaminan yang Allah berikan kepadanya adalah surga, surga Ar-Rayyan, yang mana surga ini memang khusus untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian huruf yang keempat, Aminah, rasa aman. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa, Allah berikan rasa aman dalam menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir adalah huruf Nun, nikmat. Di antara keistimewaan yang dapat kita rangkai dari 5 huruf yang membentuk kata Ramadan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, selagi kita masih berada di awal-awal Ramadan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan betul-betul penuh dengan kekhusyukan, sehingga kita mendapatkan derajat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.